Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Hai anak-anak Indonesia, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat ketemu kembali bersama kami, Bapak Rusdian Effendi. Dan kali ini kita akan tetap terus belajar di pelajaran kita kelas 8 untuk siswa SMP dan MTS mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita belajar tentang teks eksposisi. Di pertemuan ini kita akan membahas nanti tentang kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Di 3.6 kita akan membahas tentang bagaimana mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan secara lisan dan tulisan yang ada dalam teks-teks eksposisi. Kemudian di 4.6 kalian nanti akan mencoba untuk memberikan dan bagaimana menyusun kembali ide dan gagasan itu dalam bentuk teks eksposisi. Dari apa yang kita dengar dan apa yang kita baca dari teks eksposisi itu secara lisan maupun tulisan. Bapak berharap pada selesainya kegiatan ini berakhir, kalian semua mampu untuk menelaah dari struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi ini, serta nanti kalian mampu menulis teks eksposisi ini dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Bapak akan menjelaskan tentang struktur dari teks eksposisi ini. Sebenarnya struktur teks eksposisi ini ada 3. Satu yang disebut dengan tesis. Kedua disebut dengan rangkaian argumentasi. Dan yang ketiga disebut dengan simpulan. Tesis adalah sebuah pernyataan dari apa yang kita bahas tentang sebuah topik. Sementara yang disebut dengan rangkaian argumentasi adalah rangkaian fakta-fakta atau alasan-alasan yang menjadi penyebab sehingga cerita ini berdasar atau bertolak belakang atau sangat menjadi acuan dalam landasan cerita dalam topik tersebut. Sementara yang disebut dengan simpulan adalah hal-hal yang menjadi kesimpulan atau sari intinya dalam permasalahan cerita tadi dan menjadi sebuah penutup ataupun kalau ada saran boleh dilakukan dalam simpulan tersebut. Baik Ananda, untuk lebih pastinya kita akan membahas lebih detail lagi tentang bergerak ke sebuah wacana yang berjudul sehatnya makan 1 buah setiap hari. Akan kita bahas lebih detail tentang struktur kebahasaan yang ada dalam teks eksposisi ini. Baik Ananda, sekarang kita masuk ke bagian struktur teks pada wacana sehatnya makan 1 buah setiap hari. Perhatikan di bagian pertama disebut dengan tesis. Tadi sudah dikatakan bahwa tesis adalah pernyataan penulis tentang sebuah topik. Topik dalam cerita awal ini adalah tentang buah-buahan yang kaya akan nutrisi dan menyehatkan tubuh. Disinilah topik pembahasan kita bahwa kita sudah menjurus ke hal yang bentuknya makan buah 1 hari. Karena di sini dipaparkan bahwa makan 1 buah pisang atau apel per hari saja sudah mampu menurunkan risiko kematian akibat serangan jantung dan stroke. Selanjutnya, untuk rangkaian argumentasi yang kita paparkan di sini adalah bukti-bukti atau alasan-alasan. Pertama, dia memaparkan sebuah pendapat atau sebuah hasil dari penelitian dari Universitas Oxford di Inggris bahwa ada 500 orang dewasa di Cina selama 7 tahun mereka menemukan hanya 100 gram per hari atau setara dengan 1 apel maupun pisang bisa menurunkan sepertiga resiko penyakit kardiovaskuler. Kemudian di situ juga dipaparkan bukti adanya penelitian di New England Journal Medical yang menyimpulkan kalau kita semakin banyak makan buah, maka semakin rendah resiko kita stroke dan serangan jantung. Jadi, bukti-bukti bahwa buah-buahan itu kaya akan nutrisi di sini dipaparkan jelas bahwa dia antioksidan dan menangkal radikal bebas perusak tubuh. Dan penelitian lain juga menunjukkan di sini ada menyatakan bahwa mencegah tingginya gula darah. Ada lagi alasan-alasan lain bahwa kunci dari makan buah setiap hari ini dapat mengolah bagian tubuh kita ini akan adanya serat yang terkandung dalam buah tersebut dan sangat-sangat sekali membantu bagi kesehatan tubuh kita. Penelitian ini juga memfokuskan hanya pada 1 buah atau buah-buah tertentu saja. Yang jelas, menurut penelitian konsumsi 100 gram buah yang setara dengan 1 buah apel atau 1 pisang mampu menurunkan berbagai risiko penyakit.
Nah, itu alasan-alasan yang sudah dipaparkan jelas, bukti-bukti yang dipaparkan dalam struktur ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian simpulan. Di bagian simpulan, kita di sini memberikan penutup. Tadi saya bilang bahwa simpulan adalah bagian penutup yang di dalamnya berbentuk simpulan atau saran atau inti dari apa yang diceritakan. Nah, di sini dipaparkan bahwa dengan makan buah-buahan, kita nggak perlu lagi ketemu dengan dokter karena terkena penyakit. Jadi intinya, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak makan buah setiap hari. Jadi kesimpulan bahwa kita harus memang makan buah dalam satu hari, satu buah. Baik Ananda, sekarang kita masuk ke bagian kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Perhatikan yang pertama, dalam kaidah eksposisi ini harus ada menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang di dalamnya terdapat bentuk ajakan-ajakan. Terbukti bahwa di sini kita mengajak orang untuk semakin banyak makan buah, maka semakin rendahlah tingkat kita untuk terkena serangan jantung dan stroke. Di situ ajakan-ajakan yang ada. Itu contoh dalam teks yang ada tadi. Yang kedua, kaidah kebahasaan di sini adalah menggunakan pernyataan yang berisi fakta. Pernyataan fakta adalah pernyataan yang sesuai atau kondisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dia harus bersifat ilmiah dan menggunakan bukti-bukti autentik. Nah, biasanya kalimat-kalimat ini menggunakan kata-kata kunci. Contoh, biasanya kata kenyataannya, ternyata, atau misalnya fakta yang berbentuk data-data. Seperti dalam contoh tadi, dia dikatakan bahwa ada sekitar 500.000 orang Cina yang melakukan diet untuk memakan 100 gram buah yang setara dengan satu buah apel setiap harinya. Nah, ini salah satu contoh bukti yang berbentuk fakta atau pernyataan-pernyataan yang dipaparkan. Yang ketiga adalah menggunakan pernyataan-pernyataan opini. Opini adalah pendapat atau buah pikir atau pernyataan seseorang yang biasanya menggunakan kata-kata kuncinya sebagai berikut. Biasanya sering menggunakan kata menurut pendapat, saya rasa, saya kira, mungkin, dan semua konjungtor-konjungtor pengandaian. Jika, jikalau, kalau, andai, andai kata, bila, apabila, dan lain sebagainya. Contoh dalam teks tadi ini dikatakan bahwa kalau kita makan buah sehat itu akan menambah kesehatan. Tetapi jika kita makan buah dengan menggunakan atau mengkonsumsi dengan menggunakan gula, maka dia akan mengurangi tingkat kesehatan kita. Nah, di situ ada kata jika. Disitulah contoh dari kalimat berbentuk opini. Yang keempat adalah penggunaan konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat adalah konjungsi yang dimana satu perbuatan akan berakibat atau menyebabkan perbuatan berikutnya. Contoh, biasanya menggunakan konjungsi atau konjungtor-konjungtor oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga itu contoh-contoh yang sering ada dalam konjungsi itu. Atau paparan-paparan misalnya kata konjungsi walaupun, namun, melainkan, itu juga masuk ke dalam kategori yang bisa dikategorikan sebab akibat dalam pernyataan ini. Selanjutnya, yang kelima adalah dia selalu menggunakan kata-kata kerja. Nah, dalam kata-kata kerja dalam teks eksposisi ini adalah paparan yang berisi tentang pendapat atau fakta-fakta. Berarti dia suka menggunakan awalan me dan akhiran kan misalnya. Nah, kata-kata kerja ini misalnya kata menyebutkan, menyehatkan, atau kata-kata menemukan dan lain sebagainya. Itu contoh dari kata-kata kerja yang ada dalam ciri kebahasaan teks eksposisi ini. Yang terakhir adalah dia suka menggunakan kata istilah. Kata istilah ini adalah kata yang dipakai pada bidang-bidang tertentu. Misalnya pada bidang kedokteran, atau kata-kata yang dipakai dalam bidang kesehatan, atau kata-kata yang digunakan pada bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, di kali ini kita menggunakan kata-kata pada wacana ini pada bidang kesehatan. Misalnya penggunaan kata-kata nutrisi, resiko, serangan jantung, sumber serat, natrium, dan lain sebagainya. Baik Ananda sekalian, kita masuk ke bagian berikutnya tentang langkah-langkah menyusun dari teks eksposisi. Apapun ceritanya, langkah pertama kita harus mengetahui apa itu temanya.
Jadi tema menjadi dasar cerita kita untuk berangkat menceritakan sebuah teks. Langkah kedua, kita akan menggunakan atau merumuskan tujuan dari sebuah pembahasan atau penelitian yang akan kita bahas. Nah, tujuan dalam penelitian seandainya kita mau menceritakan sesuatu agar orang lain terajak, berarti kita harus menceritakan dengan tujuan untuk mengajak orang lain. Atau kita hanya sekedar menjelaskan aja tentang proses sesuatu, berarti pola pengembangan yang kita ceritakan adalah pola pengembangan yang disebut dengan pola pengembangan proses. Nah, masih banyak lagi tujuan yang lain berdasarkan pola pengembangan yang kita inginkan. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengumpulkan informasi atau mengumpulkan data yang ada. Kita bisa cari itu dari internet atau kita dapat dari informasi tambahan seperti koran atau dapat informasi dari majalah dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah itu kita mencoba untuk membuat kerangka karangannya. Kerangka karangan yang dibuat di sini menggunakan 3 berdasarkan strukturnya. Yang pertama, tesis, 2 argumentasi, ketiga, kesimpulannya. Setelah kita melakukan apa kerangka-kerangka yang ada dari 3 hal tadi, baru kita mencobanya untuk mengembangkannya menjadi satu teks berdasarkan kerangka agar tidak lari cerita kita. Selanjutnya yang terakhir, jangan lupa jika sudah selesai kita membuat judulnya apa. Sebuah judul harus menginspirasi dan judul itu harus menggambarkan konteks cerita kita secara utuh. Baik Ananda, sekarang kita akan bahas tentang sebuah teks mengapa beras merah lebih menyehatkan. Perhatikan teks berikut ini. Mengapa beras merah lebih menyehatkan? Selama ini, sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk mengonsumsi beras putih dibanding beras merah. Padahal, ada banyak kelebihan dan manfaat yang terkandung dalam sebutir beras merah. Dalam beberapa literatur dikatakan, unsur gizi lain yang terdapat pada beras merah adalah fosfor 243 mg per 100 gram bahan dan selenium. Selenium merupakan elemen kelumit atau trace element yang merupakan bagian esensial dari enzim glutation peroxidase. Enzim ini berperan sebagai katalisator dalam pemecahan peroksida menjadi ikatan yang tidak bersifat toksik. Peroksida dapat berubah menjadi radikal bebas yang mampu mengoksidasi asam lemak, tidak jenuh dalam membran sel hingga merusak membran tersebut, menyebabkan kanker dan penyakit degeneratif lainnya. Banyak pakar mengatakan beras merah mempunyai potensi untuk mencegah penyakit kanker dan penyakit degeneratif lainnya. Baik Ananda, kita sudah membaca teks tersebut. Selanjutnya coba kita akan menganalisis dari teks tersebut. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk coba tentukan yang manakah struktur dari tesisnya, apa argumentasinya, dan di mana simpulannya. Artinya, tentukanlah struktur dari teks tersebut. Setelah itu, kalian Bapak suruh untuk menentukan ciri-ciri kebahasaan yang ada dalam teks tadi sesuai dengan teks eksposisi yang baru Bapak jelaskan tadi. Jika sudah selesai, tulis nama, kelas, dan mata pelajarannya, tulis di sudut sebelah kanan atas tugas 2 teks eksposisi. Demikian pembelajaran kita kali ini Ananda sekalian, dan Bapak berdoa semoga apa yang Bapak jelaskan ini kiranya bermanfaat untuk kita semua. Dan satu lagi yang perlu kita pahami adalah satu hal dalam hidup ini adalah perubahan. Semakin kita lebih baik lagi, maka mungkin cita-cita yang kita inginkan akan terus berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.